Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tapi ini kok masih pada lesu? Udah pada sarapan belum? Sudah? Oh, kalau gitu kita cek semangat dulu ya. Nah, jadi ibu ada salam bahasa Indonesia. Nah, kalau ibu bilang salam bahasa Indonesia, kalian jawabnya bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Oke, kita coba ya. Salam bahasa Indonesia, bahasaku, bahasamu, bahasa kita semua. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang sebelum kita belajar, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Davi, silakan dipimpin. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Oke, hadir semua ya. Luar biasa sekali kelas 7J ini. Ya. Sekarang ibu tanya, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, Tina, kita telah mempelajari tentang cerita fabel. Apa sih cerita fabel itu? Tepat, Triko. Cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan hewan atau binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, hari ini kita telah masuk ke materi yang baru. Kita akan mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, kalian ada yang sudah pernah menulis surat sebelumnya? Sudah? Oke, surat apa yang sudah kalian tulis? Yang sudah pernah? Putri, surat PMR. Oke. Lalu, Joya? Joya surat untuk teman. Danis, surat untuk nenek. Nah, hari ini kita akan bahas nih lebih dalam ya mengenai apa sih surat pribadi itu dan apa sih surat dinas itu. Tapi sebelumnya, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengenali apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas. Kemudian setelah kalian mengenal, kalian diharapkan dapat memahami pengertian, ciri-ciri, dan karakteristik dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian setelah itu, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ya ke materi. Pribadi dan surat dinas. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama kita akan bahas surat pribadi terlebih dahulu. Apa sih surat pribadi itu? Ada yang tahu pengertiannya? Ayo, yang tahu bisa tunjuk tangan. Dibuka lagi bukunya. Iya, Putri. 100 buat Putri ya. Jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan kelembagaan. Ya. Contohnya apa dari surat pribadi? Contohnya seperti surat yang ditulis oleh Joya untuk teman Joya. Nah, dan juga surat yang ditulis Danis untuk nenek Danis. Nah, itu masuk ke dalam contoh surat pribadi. Oke? Surat untuk nenek. Nah,
Selanjutnya surat dinas. Apa itu surat dinas? Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangannya yang tahu. Iya, Kezia. Pintar sekali ya. Jadi surat dinas adalah surat yang ditulis oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu untuk kepentingan formal. Ini ada kata untuk kepentingan formal. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti surat yang pernah ditulis Putri ya. Surat apa, Putri? Surat PMR. Nah, itu ditulis oleh lembaga atau organisasi ya. Organisasi PMR itu untuk dalam lingkup yang kecil, di dalam lingkup sekolah. Tapi untuk di dalam lingkup yang lebih luas, contohnya apa kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Iya Tina, benar sekali. Surat dari dinas pendidikan. Atau ada juga surat dari perusahaan, surat dari pemerintahan. Nah, itu termasuk ke dalam surat dinas. Karena isinya tentang urusan-urusan formal. Gitu ya. Contohnya di sini surat perusahaan ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak ada, paham ya? Kalau paham kita lanjut. Sekarang kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita lihat dulu dari ciri-ciri dan karakteristik dari masing-masing surat ini. Oke? Pertama, ciri-ciri dari surat pribadi. Ciri yang pertama yaitu dilihat dari bahasa yang digunakan. Danis, surat untuk nenek yang Danis tulis bahasanya seperti apa? Bahasa sehari-hari. Joya, surat untuk teman Joya bahasanya sehari-hari juga. Nah, ini ciri pertama dari surat pribadi. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang santai atau sehari-hari yang biasa kita gunakan. Sedangkan dalam surat dinas bahasanya seperti apa, Putri? Surat PMR yang Putri tulis bahasa baku. Nah, kalau dalam surat pribadi bahasanya tidak baku atau santai, maka dalam surat dinas ini bahasanya baku atau bahasa formal. Ya. Bahasa yang digunakan baku. Nah, kemudian ciri yang kedua dari surat pribadi yaitu berisi masalah-masalah pribadi. Masalah pribadi ini seperti apa? Nah, kita lihat dari contoh surat Joya ya. Untuk teman Joya, itu isinya tentang apa Joya? Mengucapkan selamat ulang tahun. Danis? Menanyakan kabar. Nah, ini contoh dari masalah-masalah pribadi itu. Bisa menanyakan kabar, mengucapkan selamat, dan urusan-urusan pribadi yang lain. Sedangkan dalam surat dinas itu isinya berisi untuk kepentingan formal atau topik-topik kedinasan. Berisi kepentingan formal.
Contohnya seperti apa? Nah, Ibu tanya sama Putri. Putri, waktu menulis surat PMR itu isinya apa, Putri? Undangan untuk kegiatan diklat. Nah, itu salah satu contoh ya. Contoh dari kepentingan formal, undangan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tertentu. Selain itu, apalagi kira-kira nih, ada yang tahu nggak? Iya, Davi, lamaran pekerjaan, benar ya. Kemudian surat izin dan sebagainya ya, untuk kepentingan-kepentingan kedinasan atau kelembagaan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ayo tunjuk tangannya yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, pintar sekali kelas ini ya. Nah, kalau kalian tidak ada pertanyaan, sekarang kalian buka buku paket halaman 251 dan 252. Ada apa di sana? Ada contoh surat pribadi dan contoh surat dinas. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Tugas kalian adalah membaca masing-masing dari surat itu ya, surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya kalian menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas yang sudah kalian baca itu. Nah, ada pertanyaan tidak terkait tugas yang Ibu berikan? Iya, Elisa? Ya, pertanyaan bagus ya, Elisa. Nah, tugas ini kali ini bukan tugas kelompok ya, tugas individu. Jadi kalian kerjakan individu saja di buku latihan kalian masing-masing. Nanti setelah kalian mengerjakan, siapa yang berani menyampaikan ya, nanti silahkan menyampaikan hasil simpulannya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silahkan dikerjakan, waktunya 30 menit. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah, sekarang satu orang siapa yang mau menyampaikan simpulan dari surat pribadi terlebih dahulu ya? Iya, Riko. Tepuk tangan buat Riko. Bagus sekali ya Riko. Selanjutnya untuk surat dinas. Yo, siapa yang mau menyampaikan simpulan dari surat dinasnya? Putri, silahkan Putri. Tepuk tangan buat Putri. Ya, bagus sekali ya hasil simpulan dari teman kalian, Putri dan Riko. Selanjutnya silakan dikumpulkan saja buku latihannya ya di depan. Nanti akan Ibu periksa dan Ibu nilai yang lainnya. Ya, ada kesulitan tidak selama kalian tadi mengerjakan tugas? Tidak ada ya. Nah, sekarang karena jam pelajaran sudah mau berakhir, satu orang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, Tina. Ya, terima kasih ya Tina atas simpulannya, bagus sekali. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis seseorang sebagai urusan pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang ditulis oleh lembaga atau organisasi untuk kepentingan formal. Contoh dari surat pribadi yaitu surat untuk nenek, surat untuk teman, dan surat dinas contohnya itu surat perusahaan, surat dari organisasi seperti PMR, Paskibra, dan sebagainya. Lalu perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas, yang pertama, untuk surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai, sedangkan untuk surat dinas itu menggunakan bahasa yang baku. Dan untuk isi dari surat pribadi itu berisi masalah pribadi, dan surat dinas berisi masalah-masalah formal atau kepentingan lembaga. Nah, pembelajaran hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar ya. Bagus sekali, tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian baca ya seperti biasa buku atau internet tentang struktur dari surat pribadi dan struktur dari surat dinas. Oke? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang ingin bertanya?
Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat ya.